Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali bertemu masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Dan pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Kita sampai pada pembicaraan talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam perkara tawakal. Banyak orang-orang yang salah di dalam memahami tawakal ini. Sebagian orang mengatakan saya bertawakal, tapi dia belum melakukan usaha yang maksimal. Ini tidak disebut tawakal. Ini disebut tawakal, yaitu berpura-pura tawakal, berpura-pura menyerahkan dan menyandarkan urusan kepada Allah. Tapi sebenarnya tidak. Karena kita makhluk di dunia, tentunya berlaku atas kita hukum sebab akibat. Kalau kita mau kenyang, maka kita harus makan. Tidak mungkin kita kenyang tanpa makan. Itu adalah hukum yang kita jalani ya di dunia dan sebagai makhluk. Untuk mencapai sesuatu, kita harus berikhtiar. Baru kemudian kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada kita akal agar kita bisa berpikir dan kita bisa mencari ikhtiar yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka orang yang bertawakal tanpa ikhtiar, tanpa usaha yang maksimal, maka dia belum disebut tawakal. Akan tetapi sebagian orang mengucapkan kata-kata tawakal ini, lalu dia meninggalkan ikhtiar. Nah, ini adalah satu kekeliruan. Iblis mengelabui seseorang yang mengaku bertawakal, lalu meninggalkan ikhtiar. Dengan meninggalkan ikhtiar, ya, misalnya mendorong mereka berpergian tanpa berbekal. Mereka mengira hal itu adalah hakikat tawakal. Padahal itu bukan tawakal. Mereka benar-benar keliru memahaminya. Ada seseorang yang berkata kepada Imam Ahmad, "Aku ingin berangkat ke Mekah dengan penuh tawakal, tanpa membawa bekal." Maka Imam Ahmad berkata kepadanya, "Kalau begitu berangkatlah tanpa rombongan." Dia berkata, "Tidak, aku akan pergi bersama rombongan." Maka Imam Ahmad berkata kepadanya, "Berarti kamu bertawakal kepada bekal orang lain." Kamu bertawakal kepada bekal orang lain. Karena tidak mungkin dia pergi safar dengan jarak yang jauh, waktu yang lama tanpa membawa bekal. Kecuali dia bersandar kepada bekal orang lain. Tidak tepat dia katakan, "Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala," lalu dia pergi tanpa membawa bekal apapun.
Ya, itu tidak mungkin. Ya, karena Allah menjadikan sebab atas segala sesuatu. Ya, kita bisa sampai ke tujuan karena kita berbekal. Tidak mungkin kita sampai ke tujuan tanpa bekal. Ya, perjalanan yang jauh melintasi gurun Sahara, gurun pasir, tidak mungkin dia akan sampai ke Mekah tanpa bekal. Dia akan mati di tengah jalan. Nah, ketika dia mau pergi ya ke Mekah tanpa bekal dengan modal tawakal saja, maka Imam Ahmad berkata kepadanya, kalau begitu berangkatlah sendirian, jangan sama rombongan. Jangan sama rombongan. Maka dia mengatakan, nah tidak, saya pergi bersama rombongan. Nah, berarti dia bertawakal dengan bekal orang lain. Dia bertawakal kepada kantong makanan atau bekal orang lain. Nah, ini satu kekeliruan di dalam memahami tawakal. Oleh karena itu, hamba-hamba yang paling mulia, yaitu para nabi dan rasul, juga mengajari kita untuk berikhtiar, baru kemudian bertawakal. Bertawakal dengan cara yang benar. Ini adalah fitrah ya, sebenarnya ya naluri yang Allah tanamkan pada semua makhluk. Ya, sampai burung juga bertawakal dengan apa? Dengan mencari rezekinya. Dia tidak duduk di sarangnya, kemudian rezeki datang menghampirinya. Seekor burung pergi pagi hari, kata Nabi, ya, dalam keadaan perutnya kosong. Kemudian pulang sore hari dalam keadaan perutnya sudah penuh. Seandainya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya seekor burung, niscaya kamu akan diberi rezeki sebagaimana diberi rezekinya seekor burung. Dia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong dan pulang sore hari dalam keadaan perutnya sudah penuh. Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, seperti seekor burung bertawakal dengan mengais rezekinya. Dia tidak duduk manis di sarangnya, kemudian datang rezeki itu kepadanya. Maka seseorang yang dia berdoa, doa adalah salah satu bentuk ikhtiar. Namun harus disertai dengan ikhtiar yang lain. Ya, seorang berdoa di masjid, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja dia juga harus tahu sebab datangnya rezeki itu dengan cara apa. Tidak mungkin dia duduk di masjid, duduk bersantai di rumahnya, lalu rezeki itu datang menghampirinya. Seperti makanan, kalau kita tidak ambil dengan tangan kita dan kita tidak masukkan ke dalam mulut kita, makanan itu tidak akan jalan sendiri atau terbang lalu masuk ke mulut kita. Walaupun makanan itu ada di hadapan kita, kita mau kenyang, ya, kita mau memenuhi kebutuhan jasmani kita dengan makan. Makanan itu sudah ada di depan kita, kita lihati saja. Apakah perut bisa kenyang? Tidak. Ya, kita harus melakukan usaha yang nyata. Gak mungkin kita berdoa saja, ya Allah sampaikanlah makanan itu ke mulutku. Ya betul, tidak ada yang salah dengan doa tersebut. Tapi harus disertai dengan ikhtiar yang nyata, yang pasti, yang konkret. Yaitu kita ambil makanan itu dan kita masukkan ke mulut kita. Disertai juga dengan doa. Apabila seorang hamba memahami tawakal dengan cara yang benar, dia akan, insya Allah, Allah akan bantu dia untuk mencapai tujuannya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu dia untuk mencapai tujuannya. Tapi kalau dia tidak melakukan ikhtiar apapun, bagaimana Allah membantunya sementara dia tidak melewati jalurnya? Tarjun najat falan tasluk masalikaha. Kamu mau selamat tapi kamu tidak melewati jalannya. Fa inna safinata la tajri alal yabasi. Karena perahu itu tidak akan berlayar di atas daratan, karena bukan tempatnya. Demikian ya, kita berikhtiar, ya ikhtiar yang nyata. Ya, kita mohon rezeki kepada Allah, ya kita berusaha dengan cara yang
bisa kita maklumi berbeda-beda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Dalam hal mencari rezeki mungkin. Ya, di dalam hal mencari lapangan pekerjaan. Ya, Nabi memberikan contoh, ya, seandainya seorang itu membawa seutas tali, yaitu ada hadis Nabi, ya, lalu dia pergi ke hutan mencari kayu bakar. Nah, ini disesuaikan mungkin dengan kondisi zaman itu. Begitulah ikhtiar yang mungkin bisa dilakukan manusia pada saat itu. Yaitu satu perumpamaan, tamsil, yaitu dia harus berusaha dengan usaha yang nyata. Kalau sekarang mungkin ya dengan cara yang lain, dia tidak mungkin dia ambil setas tali, dia pergi ke hutan, hutannya di mana, dia nebang pohon sembarangan juga akan ditangkap polisi, kan begitu ya. Nah, maksudnya adalah dia melakukan usaha yang nyata begitu ya, bukan harus textbook ataupun dipahami secara secara tekstual seperti itu, tidak. Yaitu dia melakukan ikhtiar ataupun usaha yang maksimal untuk dapat meraih tujuannya. Nah, itu baru kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ikhtiar yang kita lakukan, sekeras apapun usaha yang kita kerjakan, kalau belum tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai kepada kita. Walaupun semua manusia di muka bumi ini bersatu untuk membantu kita meraihnya. Ya, apa yang ditakdirkan mengenaimu tidak akan meleset darimu. Lam yakun liyukhtiak. Ya, tidak akan meleset darimu, tidak akan meleset darimu, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan mendatangimu. Maka perlu bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Disitulah kita meletakkan tawakal. Ya, dengan setelah kita melakukan usaha yang maksimal yang Allah berikan kepada kita. Maka seorang harus mengenali potensi dirinya. Seorang harus mengenali apa anugerah yang Allah berikan kepadanya. Yang bisa dia lakukan, yang bisa dia gunakan untuk berikhtiar secara maksimal. Ya, nah ada penyakit yang membatasi ini semua, yaitu penyakit malas. Ada orang yang diberi potensi sama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan usaha yang maksimal, tapi karena penyakit malas, ini semua menjadi berantakan, runtuh. Maka seorang itu wajib mengenali dirinya, ya, apa yang Allah berikan kepadanya. Rezeki itu. Ya, ilmu, tenaga, kemampuan, potensi, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah berikan. Masing-masing orang berbeda-beda itu nasibnya, bagiannya. Maka ketika seorang sudah memahami dirinya, apa yang Allah berikan kepadanya, ya, maka Allah perintahkan kita untuk melihat diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu, tidakkah kamu memperhatikannya? Maka kita kadang-kadang suka kufur nikmat, karena kita tidak tahu seberapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Namun kita sia-siakan, kita tidak gunakan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita, bakat-bakat yang Allah berikan kepada kita, terbuang percuma begitu saja, kemudian kita katakan saya tawakal kepada Allah. Nah, ini adalah suatu pemahaman yang keliru tentang tawakal. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia begitu saja sia-sia. Allah telah mencukupi segala kebutuhan, perlengkapan yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup di dunia, siapapun dia. Maka coba lihat, orang-orang cacat, ini kita harus belajar dari orang-orang cacat. Yang Allah kurangi rezeki, jelas, secara nyata, secara kasat mata. Allah kurangi rezeki pada mereka yang tidak diberikan kepada mereka seperti orang-orang yang sempurna, normal. Ada yang lahir tanpa penglihatan. Ada. Ya, dari kecil, dari lahir dia tidak bisa melihat. Yaitu buta. Allah tidak kasih nikmat penglihatan kepadanya. Tidak seperti kebanyakan orang yang punya penglihatan. Tapi coba lihat orang-orang yang buta ini, ya. Allah Subhanahu wa taala beri potensi kemampuan yang khusus kepada mereka. Dengan itu mereka bisa berikhtiar
untuk mencari rezeki, mengais rezeki mereka. Ya, mereka punya mungkin indera pendengaran yang lebih daripada orang lain. Ya, mereka punya hati yang lebih kuat daripada orang lain. Hati yang tegar, tidak pernah mengeluh. Ya, ya. Coba lihat orang-orang cacat. Ya, sedikit mereka mengeluh. Yang banyak mengeluh itu justru orang yang normal. Itu yang banyak mengeluh. Ya, padahal Allah telah beri kecukupan kepada mereka. Belajarlah dari orang-orang cacat ini. Mereka tidak bisa melihat, tapi mereka seolah-olah ya berperilaku, berbuat seperti orang yang bisa melihat. Padahal mereka nggak bisa melihat. Mereka mencari rezeki sendiri tanpa bantuan orang lain. Jalan dengan pakai tongkat. Itu luar biasa. Lalu setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan, membagi-bagi rezeki kepada manusia. Setelah mereka berikhtiar. Ya, setelah mereka berusaha dengan potensi yang Allah berikan kepada mereka. Tapi sebaliknya kita lihat orang-orang yang normal penglihatannya justru berpura-pura buta. Ya. Ya, lalu mengemis, meminta-minta. Ya. Tidak mau berusaha. Mereka mengkufuri potensi yang Allah berikan kepada mereka, yaitu penglihatan. Ya, nah demikian. Jadi seorang hamba itu harus mengetahui potensi yang Allah berikan kepada dirinya. Allah telah memberikan kelengkapan. Apakah semua itu dia kufuri? Apakah semua itu dia ingkari nikmat-nikmat Allah itu? Ya, lalu dia berkata, saya tawakal kepada Allah. Kalau Allah kasih rezeki saya datang, kalau enggak ya sudah. Nah, tentunya tidak seperti itu. Ya. Nah, banyak orang-orang yang salah memahami tawakal ini justru hidup dari belas kasih orang lain. Dibantu, ditolong sama orang lain. Seperti kata Imam Ahmad tadi ya, kalau kamu betul-betul tawakal, berangkatlah sendiri tanpa rombongan. Dia katakan apa? Wah enggak, saya berangkat sama rombongan. Berarti dia tawakal kepada bekal ya orang lain, ya, bekal orang lain. Ya. Nah demikian, dia belum betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dia jadi beban orang lain. Ya, bergantung hidupnya kepada orang lain. Ya, menyusahkan orang lain. Nah, ini satu fenomena yang sering terjadi pada orang-orang yang salah di dalam memahami tawakal. Dia justru jadi beban orang lain. Ya. Dia mungkin asyik berdoa di masjid tanpa bekerja. Toh dia tetap akan jadi tanggungan orang lain. Mungkin ya orang yang kasihan kepadanya, atau orang yang mungkin iba kepadanya. Sementara dia berkata, saya tawakal kepada Allah. Nah, ini adalah satu pemahaman tawakal yang salah dan keliru. Nah, maka tawakal itu harus disertai dengan usaha yang maksimal. Ikhtiar ya, yang maksimal sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Kita harus mengenali diri kita. Ya, maka jangan mengeluh. Kalau kita memahami potensi diri kita, kita tidak akan mengeluh. Bahkan kita akan berkata, sungguh saya ini masih banyak kufurnya. Karena banyak nikmat-nikmat Allah yang saya sia-siakan. Seperti yang kita sebutkan tadi ya, potensi yang besar ini itu bisa kita katakan bisa runtuh, rubuh. Ya karena satu penyakit, yaitu penyakit malas. Banyak orang-orang yang punya potensi, tapi karena penyakit malas ini, akhirnya potensi itu terbuang sia-sia. Lalu dia berkata, saya tawakal aja kepada Allah. Nah, ini tentunya tidak benar, ya, tidak dibenarkan secara akal, apalagi secara syariat. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka para nabi dan rasul juga mengajarkan kepada kita, menyontohkan kepada kita untuk berikhtiar. Sebagai contoh ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita lihat peri kehidupan Nabi ya, misalnya di dalam peperangan, Nabi melakukan usaha yang maksimal. Ya, walaupun ya beliau seorang nabi ya mungkin seorang nabi tidak mungkin dibantu sama Allah Subhanahu wa taala.
Ya, apalagi di medan perang. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada nabinya. Tapi coba lihat Nabi di dalam peperangan. Apakah Nabi datang menghadapi musuh tangan kosong, tanpa perisai, tanpa baju besi zirah? Tidak. Nabi mengenakan baju besi, Nabi menggunakan perisai, Nabi bawa senjata, melakukan perlindungan diri, lalu maju ke medan perang. Ya, tidak tangan kosong, nggak pakai apa-apa, kemudian menghadapi pedang atau sekarang peluru tanpa perlindungan. Itu konyol namanya. Ya. Nah, maka Nabi berikhtiar secara maksimal yang bisa dilakukan pada saat itu. Sesuai dengan apa yang ada pada masa itu, teknologi yang ada pada masa itu. Untuk melindungi diri dari tebasan pedang, ya pakai baju besi. Kalau tidak, ya habis tubuh tersayat-sayat. Ya pakai kita katakan topi besi, melindungi kepala. Ya pakai perisai. Ya pakai tameng. Ya membawa senjata. Itu seorang nabi. Ya tidaklah Nabi berpikiran saya seorang Nabi nggak usah pakai apa-apa, tangan kosong, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi. Allah Subhanahu wa taala akan mengalahkan musuh, menjatuhkan musuh itu. Ya nggak seperti itu juga. Ya, Nabi tetap melakukan ikhtiar yang maksimal ya untuk bisa memenangi sebuah peperangan. Itu seorang Nabi ya. Nah demikian. Ya di dalam peperangan Uhud, coba lihat bagaimana Nabi ya ingin memastikan kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Ya, Nabi SAW menempatkan para pemanah di atas gunung bukit kecil yang disebut Jabalur Rumat. Ya, yaitu ada sebuah anak bukit yang terletak di dekat Jabal Uhud. Itu di peperangan Uhud. Ini tempat yang paling strategis. Ketika Nabi tiba di tempat itu, Nabi mengambil tempat tersebut, menguasai tempat tersebut. Ini ikhtiar ya, yang dilakukan Nabi dalam peperangan. Ya tidak kita katakan konyol-konyolan begitu, menyerbu musuh, menerjang musuh tanpa melakukan taktik ataupun strategi peperangan ataupun ikhtiar maksimal, usaha yang maksimal. Kenapa ditempatkan di Bukit Rumat, bukan di atas Gunung Uhud? Ini adalah satu kaedah perang yang baku ya. Siapa yang menguasai tempat paling tinggi dia akan memenangi pertempuran. Ya, yang menguasai tempat paling tinggi ya dia yang akan memenangi pertempuran. Itu juga berlaku sampai sekarang sebenarnya ya. Siapa yang menguasai tempat paling tinggi, maka dia akan memenangkan peperangan itu. Kaedah perang itu berlaku sampai hari ini sebenarnya. Dan itu yang dipegang Nabi juga. Maka Nabi menguasai Jabal Rumat itu dan menempatkan para pemanah di situ. Dan itu tentu saja membuat kocar-kacir, kita katakan pasukan musyrikin. Ya. Dan tidak mungkin mereka bisa memenangkan peperangan selama pasukan pemanah itu ada di Jabal Rumat tersebut. Tidak akan mungkin. Dan ini yang dilihat oleh Khalid ibn Walid. Nggak mungkin memenangkan peperangan. Terbukti mereka terpukul mundur dan kalah di awal peperangan itu pasukan musyrikin. Ya tapi karena ya kelalaian ya kaum muslimin pada saat itu, mereka tidak disiplin dan tidak mengikuti perintah Nabi. Mereka turun dari gunung itu, dari bukit itu. Nah, Khalid bin Walid yang mengetahui bukit itu sudah ditinggalkan, dia melakukan manuver dan menguasai bukit itu, yang membuat sekarang kondisinya terbalik. Kaum muslimin yang terdesak, hingga saat itu Nabi patah gigi beliau, ya terluka wajah beliau. Ya, nah pada peperangan itu dan gugur pada saat itu ya lebih kurang 70 syuhada ya, syuhada Uhud yang makamnya ada di Uhud pada saat ini yang masih bisa kita ziarahi. Para pemerhati roja kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kenapa Jabal Rumat yang dikuasai ditempatkan di Jabal Rumat bukan di atas Gunung Uhud? Gunung Uhud kan tinggi, itu kan tempat yang paling tinggi.
Nah, ini sesuai dengan kondisi senjata pada saat itu. Kondisi senjata pada saat itu adalah panah. Kalau ditempatkan di atas gunung Uhud itu tidak efektif. Kenapa? Karena panah itu tidak akan mampu membunuh musuh dari atas gunung Uhud yang tinggi. Tempat yang paling tinggi yang bisa dijangkau oleh senjata yang ada pada saat itu ya Jabal Rumat tersebut. Yang menguasai itu dia akan memenangi pertempuran. Lain halnya kalau misalnya dulu ya sudah ada senapan ataupun ya, senjata yang bisa membunuh ya musuh dalam jarak yang jauh, mungkin sampai 2-3 kilometer, ya mungkin Nabi akan menempatkan pasukan di atas gunung Uhud, bukan di Jabal Rumat lagi. Nah, demikian ya. Nah, jadi Nabi artinya apa di sini? Pelajaran yang bisa kita petik. Nabi melakukan ikhtiar maksimal ya dalam setiap peperangan, bukan hanya dalam perang Uhud saja. Nabi keluar memakai baju besi, ya, Nabi mengambil tempat ya membelakangi matahari, sementara pasukan musyrikin saat itu dipojokkan untuk mengambil posisi berhadapan dengan matahari. Nah, ini tentunya menguntungkan kaum muslimin. Sama seperti dalam perang Badar, Nabi mengambil tempat di depan sumur. Karena itu sumur yang ada di Badar. Ya, untuk menguasai sumber air, sehingga pasukan musyrikin saat itu tidak memiliki sumber air. Karena perang bisa berlangsung panjang, dan air kebutuhan yang pokok saat itu. Dan Nabi menguasai itu. Ya, membuat pasukan musyrikin kesulitan untuk mendapatkan air. Dan ini salah satu strategi yang dilakukan oleh Nabi di dalam peperangan. Beliau melakukan ikhtiar yang maksimal. Hingga beliau mengatakan, al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tipu daya. Ya, perang itu adalah tipu daya. Itu kita harus melakukan satu usaha yang maksimal. Baru kemudian Nabi berkata, hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, barulah kita menyerahkan urusan kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Setelah melakukan semua ikhtiar yang bisa dilakukan, ya, dengan potensi yang kita miliki, seperti Nabi memaksimalkan potensi yang ada. Ya, potensi yang ada. Pada saat itu pasukan muslimin hanya memiliki seorang penunggang. Ya, tidak banyak. Sementara kaum musyrikin memiliki ya banyak penunggang kuda. Nah, tapi Nabi SAW menggunakan setiap apa yang dimiliki untuk melakukan ikhtiar usaha yang maksimal untuk mencapai hasil. Itu seorang Nabi. Ya, tidak lantas bertawakal kepada Allah, ya kita maju saja, buka dada kemudian menantang musuh, itu bukan cara yang tepat. Maka Allah perintahkan kita, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersiaplah kamu untuk menghadapi mereka dengan mempersiapkan kekuatan. Kekuatan yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Yaitu apa? Persenjataan. Ya, nah itu yang dipersiapkan Nabi SAW sesuai dengan perkembangan yang ada pada masa itu. Artinya seorang Nabi juga melakukan ikhtiar yang maksimal untuk meraih sebuah kemenangan. Bukan hanya modal doa saja. Ya, Nabi berdoa. Bahkan dalam perang Uhud, Nabi mengangkat tangan tinggi-tinggi. Dalam perang Badar, Nabi mengangkat tangan tinggi-tinggi berdoa. Tapi ingat, itu setelah beliau melakukan usaha yang maksimal. Strategi perang yang luar biasa brilian pada saat itu. Hingga beliau bisa memenangkan pertempuran di Badar. Sebenarnya juga di Uhud, tapi karena kaum muslimin tidak disiplin saja hingga terpukul mundur kembali. Demikian juga di dalam perang Khandaq, Nabi melakukan ikhtiar yang maksimal saat itu, yaitu dengan membangun Khandaq yang tidak diketahui, yang tidak dikenal oleh pasukan musuh pada saat itu. Mereka terkejut. Mereka melihat ada parit yang membentang, yang mengitari kota Madinah, satu hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ya, nah ini atas usul ya seorang Salman Al-Farisi. Ya, beliau menerima usul itu dan melakukan ikhtiar itu sehingga para sahabat berusaha payah ya untuk menggali parit itu, Khandaq itu. Ya,
Nah demikian. Jadi tidak konyol-konyolan lalu berkata saya tawakal kepada Allah, bismillah kita menang tanpa ikhtiar. Nah itu konyol namanya. Nabi melakukan ikhtiar yang maksimal di setiap peperangan. Ya, jadi bukan modal doa saja. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita kalau kita baca sirah Nabi. Ya, kurang mustajab apa doa Nabi? Ya, dan kurang yakin apa Nabi dengan pertolongan Allah? Mungkin nggak ada yang lebih yakin atas pertolongan Allah selain seorang Nabi. Dan tidak ada yang lebih mustajab doanya dari seorang Nabi. Tapi walaupun begitu, Nabi tetap melakukan ikhtiar yang maksimal. Tidak melupakan itu. Ya, karena kita hidup di dunia yang berlaku atas kita hukum sebab akibat. Ya, demikian juga ketika Nabi berangkat hijrah. Ya, Nabi sembunyi-sembunyi dan melakukan kamuflase hingga tidak bisa diendus oleh orang-orang musyrik yang mencari beliau untuk membunuh beliau. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi bersembunyi di Gua Thur. Gua Thur itu letaknya di selatan kota Mekah, sementara Madinah itu berada di arah utara Mekah. Itu untuk mengelabui orang-orang musyrik. Mereka tahu ini tujuannya Yastrib, yaitu Madinah. Karena sebahagian sahabat sudah lebih dulu hijrah sebelum Nabi. Ya. Mereka tahu tujuan Nabi Madinah, yaitu Yastrib pada saat itu. Ya, tentunya apa yang ada dalam benak mereka, mereka akan mengarah ke utara. Dan mereka tidak menemukan jejak Nabi di situ. Ternyata Nabi mengarah ke selatan dan bersembunyi pada saat itu di Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga orang-orang musyrik kurang begitu yakin bahwa Nabi bersembunyi di wilayah itu ataupun di arah itu. Karena tidak mungkin Nabi berhijrah ke Yaman sementara sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah. Nah demikian. Ini salah satu strategi yang dilakukan oleh Nabi untuk mengelabui orang-orang musyrik. Itu ikhtiar maksimal. Ya tidak kita katakan langsung berangkat ke Madinah melalui jalur utama. Ya, sehingga orang-orang mudah mengenali beliau dan mudah mengejar beliau dan menangkap beliau. Itu konyol namanya. Nabi menyusuri ya jalur yang tidak biasa, yaitu jalur pantai. Setelah ke selatan, beliau menyelusuri jalur pantai yang tidak biasa dilalui oleh orang. Itu seorang Nabi. Apakah Nabi kurang yakin dengan pertolongan Allah? Tidak, Nabi yakin. Apakah doa Nabi kurang mustajab? Tidak. Doa seorang Nabi mustajab. Apakah Allah tidak akan menolong Nabinya? Iya, Allah menolong Nabinya. Cuma, ya setelah melakukan ikhtiar itu, baru bisa dikatakan bertawakal kepada Allah. Ya, nah demikian. Barulah tepat perkataan Nabi, innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Ya setelah usaha maksimal, bersembunyi di Gua Hira, begitu ya. Ya tidak menantang mereka kemudian duduk di atas Gunung Thur itu dan orang-orang tidak bisa melihat, nih enggak. Ya seperti sebagian orang yang ya enggak tahu bagaimana apa yang ada dalam benak mereka. Apakah mereka lebih sakti daripada Nabi begitu ya? Mungkin mereka merasa diri mereka lebih sakti daripada Nabi, ya. Nah, maka enggak perlu telanjang dada menghadapi musuh tanpa peralatan, tanpa apa-apa. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Dan Al-Quran juga tidak menyuruh seperti itu. Nah ini yang harus dipahami. Sehingga kita tidak salah di dalam mengartikan tawakal. Ya. Nah, ya kita sebenarnya kita pura-pura yakin saja kepada Allah. Padahal kita sebenarnya ragu nanti. Kenapa? Karena kita tidak melakukan ikhtiar. Kita maju menerjang. Ya, sementara musuh memakai bedil kan gitu ya. Kita telanjang dada ditembak apa kebal gitu ya. Ya, tentunya tidak seperti itu kan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, kenapa Nabi pakai baju besi? Apa Nabi nggak punya ilmu kebal? Ya, ditebas pedang tidak mempan begitu ya. Nah, ya Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Nah, sebagian orang mungkin ada yang pakai ilmu-ilmu ya seperti itu, ya akhirnya coba lihat bagaimana musuh mempencundangi orang-orang seperti ini. Ya.
musuh mempencundangi orang-orang yang punya pikiran seperti ini nih. Ya, tidak mau berikhtiar, tidak mau berusaha maksimal, tapi mau menang. Ya, itu sama dengan kita mau kenyang tapi nggak mau makan. Ada makanan di depan juga nggak mau diangkat ke mulut. Ya, sama aja. Demikian juga kaum muslimin hari ini. Ya, ya tentunya ya tidak mudah untuk meraih sebuah kemenangan, apalagi dalam peperangan. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah jadi semua itu mengajarkan kepada kita bahwa ya sebelum kita mengucapkan kata-kata tawakal itu, kita perlu melakukan usaha yang maksimal untuk ya meraih hasil yang kita inginkan. Setelah itu ya keputusan Allah, Allah beri kemenangan atau tidak. Ya Allah beri apa yang kita harapkan atau tidak, itu keputusan ada di tangan Allah. Karena setelah kita berdoa, ya kita hanya menanti kunnya Allah. Kalau Allah katakan kun, fayakun. Jadi, jadilah. Ya setelah ikhtiar yang maksimal, dengan potensi yang kita miliki, kita harus tahu potensi yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi apa saja, kita diberi 2 mata, kita diberi telinga, kita diberi akal, kita diberi tenaga. Kita banyak diberi Allah Subhanahu wa taala kelengkapan-kelengkapan yang luar biasa untuk melakukan ikhtiar yang maksimal. Baru setelah itu, ini kekuatan seorang muslim, dia ada tempat bersandar, dia bertawakal kepada Rabb-nya. Dia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang ya taat dan dekat, ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Nah disitulah baru dikatakan tepat dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa memahami tawakal dengan makna yang benar, ya, yang sebenarnya. Ya, bukan tawakal, yaitu kita sebenarnya tidak bertawakal atau pura-pura tawakal. Dan kita pun tidak yakin bahwa kita dapat meraih apa yang kita inginkan, ya, dengan tawakal model seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.